Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali kita masih berjumpa dalam renungan pagi dan mari kita akan berdoa untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah. Kami bersyukur kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang bijaksana. Berikan kami hikmah dan pengertian agar kami mampu mengerti dan menangkap firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Kami siap diberkati, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Mari yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini masih berjumpa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita, pekerjaan kita, saudara. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema, yaitu stop sakit hati. Mari kita akan membaca di dalam kitab Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak Ibu, dengan jelas firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Artinya, sakit hati bisa membawa sebuah dampak, bisa membawa sebuah akibat bagi kehidupan seseorang. Itu sebabnya menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, itu adalah sebuah kebodohan. Dan ini sangat tidak memberikan keuntungan, justru membawa kerugian bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, seringkali ada banyak orang berkata hal ini adalah wajar, hal ini merupakan sesuatu yang lumrah, tidak salah bukan? Dan mereka berkata, Pak Pendeta, saya ini orang yang terluka. Saya orang yang dilukai, orang yang menerima perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Saya orang yang menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Apakah salah jika saya sakit hati? Apakah saya keliru jika saya menyimpan kebencian? Karena mereka telah melukai hati saya, Pak Pendeta. Saudara, saya berkata pada pagi hari ini, apapun alasan kita, menyimpan kepahitan hati, menyimpan kebencian, kita menyimpan sakit hati dalam hati kita adalah sebuah kebodohan. Dan mari hari ini stop apa yang namanya sakit hati. Stop untuk menyimpan apa yang namanya kebencian dalam hati kita. Sebab itu tidak akan pernah membawa sebuah dampak yang baik bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Ini terjadi dalam sebuah kisah nyata. Di tahun 1975, Pengadilan Sacramento memutuskan hukuman penjara bagi seorang yang bernama John F. Abercrombie karena ia dituduh telah mencuri daging babi di sebuah toko. Dan tahukah saudara, Abercrombie adalah seorang pensiunan angkatan udara yang sangat berjasa bagi negaranya di Perang Dunia yang Kedua. Dan singkat cerita, setelah Abercrombie mendekam dalam penjara, maka beberapa bulan kemudian pengadilan dan hakim memutuskan untuk membebaskan Abercrombie. Karena ternyata setelah diselidiki perkaranya, ternyata Abercrombie tidak bersalah dalam perkara ini. Dan kemudian ia dibebaskan. Tetapi tahukah saudara, di usianya yang ke-53 tahun, Abercrombie meninggal dunia akibat sakit hati yang ia simpan dalam hatinya. Dan ini dibenarkan oleh teman-temannya. Bagaimana mereka bercerita, akibat tuduhan, Abercrombie mengalami sebuah depresi yang berat, kecewa yang luar biasa, dan ia kehilangan semangat hidup. Dan sejak hari itu, Abercrombie mengalami sakit hati yang begitu sangat dalam. Dan itu sebabnya
ia meninggal dunia akibat serangan jantung. Saudara, akibat peristiwa yang dialami Abercrombie, pengadilan dan hakim benar-benar menyesal karena mereka telah ceroboh menuduh Abercrombie mencuri daging babi di sebuah toko. Dan itu sebabnya mereka mengganti kerugian yang sangat luar biasa bagi keluarga Abercrombie senilai 107.000 US dollar, Bapak Ibu. Dan mereka kemudian benar-benar menyadari Abercrombie meninggal karena dalam keadaan hati yang sangat hancur. Saudara, melalui peristiwa ini kita belajar, ternyata menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati adalah sebuah hal yang tidak membawa manfaat bagi kehidupan kita. Justru bisa berdampak, justru bisa membawa akibat yang sangat merugikan. Dan tidak dipungkiri Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak orang yang meninggal, salah satunya disebabkan menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati. Saudara, mari hari ini stop yang namanya sakit hati. Mari tutup rapat-rapat hati kita kepada apa yang namanya kebencian. Apapun perlakuan orang lain terhadap diri kita, apapun jahatnya kejadian, peristiwa yang membuat kita terluka, ingat baik-baik, keputusan di tangan kita. Apakah kita mau menyimpan kepahitan, apakah kita mau menyimpan sakit hati, atau kita justru membiarkan hati kita tidak diintimidasi, tidak dikuasai oleh apa yang namanya sakit hati. Mari hari ini Bapak Ibu, jangan biarkan hatimu dijajah oleh kepahitan. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kebencian yang justru akan mengakibatkan kerugian yang besar, berdampak sesuatu yang sungguh tidak menguntungkan bagi hidup kita. Dan ternyata sakit hati bisa mempengaruhi kesehatan seseorang, bisa membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh jasmaninya, saudara. Dan bukan hanya itu saja, Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, saya akan bacakan buat saudara. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Alkitab berkata dengan jelas bahwa orang yang menyimpan kepahitan, mereka yang membenci akan saudaranya, orang-orang yang masih menyimpan rasa dendam, kebencian, sakit hati, kepahitan, Bapak Ibu, bukan saja ini memiliki dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi kehidupannya, terutama berakibat bagi keadaan tubuh jasmaninya, tetapi juga mengakibatkan sebuah kerugian yang besar, karena ternyata orang yang menyimpan kepahitan tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Hati-hati saudara. Itu sebabnya mari jadilah anak Tuhan yang suka mengampuni. Belajarlah untuk melepaskan pengampunan. Dan mari jangan biarkan hati ini dikuasai oleh sakit hati. Saya berdoa biarlah sepanjang hari ini hati kita penuh damai sejahtera. Hati kita penuh dengan pengampunan. Hati kita penuh dengan kasih Kristus yang menguasai hati kita. Sehingga kita bisa mengampuni orang-orang yang melukai kita. Kita bisa memaafkan dan mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan mari kita lupakan semua masa lalu, lupakan semua perkara-perkara yang tidak menguntungkan, dan mari kita mulai dengan kehidupan yang lebih baik, menjaga hati ini dengan baik-baik. Karena Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang bisa menjaga hatinya, orang yang bisa berkata stop sakit hati, adalah orang yang telah memutuskan untuk hatinya tertutup rapat-rapat kepada apa yang namanya kebencian, tertutup rapat-rapat terhadap apa yang namanya sakit hati. Dan saya percaya kita akan
menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi orang yang penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.